Kita melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Imam Al-Ghazali. Kita masuk di pasal yang kedua, tata cara masuk WC atau kamar mandi, ya. Baik, di dalam kitab Bidayatul Hidayah diajarkan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita semua tentang bab tata cara masuk WC atau kamar mandi. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, jika engkau hendak masuk ke kamar mandi WC untuk membersihkan badan dan mendatangi hajat, maka dahulukan kaki yang kiri ketika masuk dan dahulukan kaki yang kanan di saat keluar. Yang pertama, adab tentang masuk ke kamar mandi atau WC ini diatur, diatur dan diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita masuk ke kamar mandi, dulukan kaki kiri, baca doa Bismillahirrahmanirrahim, a'udzubika minal khubsi wal khaba'is, boleh. Atau nanti ada doa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Apa doanya? Bismillah, a'udzubillahi minar rijzin najisi wal khabisi muhbisi syaitanir rajim. Boleh, Langkahkan kaki kiri, lalu keluar langkahkan kaki kanan sambil berdoa ghufranaka. Jadi ingat, ketika masuk ke kamar mandi dahulukan kaki kiri, lalu ketika keluar lalu dahulukan kaki kanan. Coba sekarang jemaah kawan-kawan semua, kira-kira dia ingat-ingat dulu masuk kamar mandi kaki apa selama ini? Jangan-jangan serempak Ustaz, melompat, belantum, becak pocong, coba dipikir-pikir. Oh, tak keruan Ustaz, tak pula memperhatikan. Berarti kita tidak memenuhi adab masuk ke kamar mandi. Maka mulai hari ini yang sudah tahu, dahulukan kaki kiri, keluar kaki kanan. Lalu kemudian kata Imam Al-Ghazali, jangan membawa apapun yang terdapat di dalamnya nama Allah Subhanahu wa taala atau nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaiknya jangan masuk ke dibawa masuk ke dalam kamar mandi. Jadi seluruh lafzun zalalah, nama Allah dan Rasulullah, tak boleh masuk ke dalam kamar mandi. Makanya harus hati-hati, terutama ibu-ibu. Sekarang ni ada dijual mukena yang tulisan Allah belakang. Ngapa Ustaz tak boleh? Boleh, mukena kamu, duit kamu. Cuman yang jadi masalah, waktu ibu-ibu nyucinya kaget. Waktu ibu-ibu nyuci, masuklah ke dalam kamar mandi misalnya, ya kan? Masuk ke dalam kamar mandi, selesai. Di situ ada lafzun jalalah, lapas Allah, tak boleh masuk kamar mandi. Atau yang lebih parahnya lagi, ibu nyampurkan nyuci mukena itu dengan pakaian dalam ibu. Ingat tak dulu cerita almarhum Ustaz Taufik? Tulisan Allah dimasuk di kudek dalam sikok mesin cuci. Isinya BH, celana dalam, berkudek-kudek. Allah berputar-putar dengan BH, dengan celana dalam kamu. Itu namanya adabnya tidak benar. Maka hati-hati tu. Labdun dalalah tidak boleh. Atau ibu atau bapak yang pakai cincin. Atau ibu-ibu pakai kalung, mainan kalungnya tulisan Allah atau Rasulullah. Tak boleh masuk kamar mandi. Jadi mana yang Ustaz yang benar? Lepasi. Jadi kalau ibu pakai kalung emas, misalnya 5 suku, mainannya 5 suku jadi 10 suku, ada tulisan Allah di mainan kalung ibu-ibu. Maka sebelum ibu masuk kamar mandi, misalnya ibu nak sholat di masjid, misalnya kan, ibu lepas ke dulu, taruh di depan. Hilang Ustaz, tak tanggung jawab aku, urusan kamu itu. 5 suku hilang, setengah suku lagi candak kawan ini. Kadang digulu, lepas wong, apalagi terkapar di bawah, selesai. Jadi kalau ada tulisan lafzun jalalah, lapas Allah, lepaskan, termasuk bapak-bapak. Makanya Rasulullah itu kan punya cincin Allah Muhammad Rasulullah, tulisannya cincin Rasulullah itu. Rasulullah kalau nak masuk kamar mandi, masuk WC, sama Rasul dilepas dulu cincin, ditaruh. Cuman bedanya Rasul dengan kita, kalau Rasul waktu keluar cincin masih ada. Kalau kita jangan coba-coba naruh ke cincin, kapan keluar lebar, selesai, ganti lagi dia. Jadi begitu masuk kamar mandi, segala pernak-pernik yang ada lafzun jalalah, Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan apa pokoknya? Tulisan apa yang mengandung di dalamnya lafzun jalalah dan nama Rasulullah, maka tidak boleh masuk ke dalam kamar mandi, harus dilepaskan. Lalu kemudian kata Imam Al-Ghazali, sebaiknya jangan masuk dalam keadaan tidak memakai penutup kepala. Jadi perhatikan ini, Bapak Ibu kawan-kawan yang dimuliakan Allah yang di rumah, di mana pun nonton ya. Jadi kalau masuk kamar mandi justru kita harus pakai peci ini. Jadi kalau ibu-ibu tetap pakai jilbabnya. Ini kita ini galak kebiasaan buang air besar tidak pakai tutup kepala. Maka dalam kitab Maraqil Ubudiyah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, siapa yang buang air besar tidak tutup kepala itu kena penyakit pelupa.
Kalau ibu-ibu yang muda lupa, coba ingat-ingat. Mungkin kamu buang air besar tidak pakai tutup kepala. Maka mulai sekarang, kalau nak buang air besar pakai tutup kepala. Apa boleh tutupnya bebas? Peci boleh, jilbab boleh, atau ibu bapak pakai baju kamu tulah boleh. Nak ada topi boleh, nak katik ada kuali panci, lajulah, gasak lah. Pokoknya yang pajak tutup, baskom. Oh, Ustaz main-main bayi tak main-main, memang benar. Memang kamu kata utak tutup lah pakai baskom, kita agak pula. Mungkin pakai baju, pakai handuk, atau pakai penutup kepala. Tapi kalau terdarurat, misalnya kamu sudah masuk kamar mandi dan ternyata tak kati penutup kepala, kamu nak buang air besar, daripada tidak nian ya sudah ember paling malaikat nyengoknya geli, ngapu gabi bibi ini kayak mamang nutup gaya dengan ember ini stres ini efek corona. Mantap corona banyak stres pokoknya, Jadi yang kedua tadi, yang ketiga sebaiknya jangan masuk dalam keadaan tidak memakai penutup kepala. Lalu kemudian kata Imam Al-Ghazali, kalau masuk ke kamar mandi jangan sampai masuk dalam keadaan tidak memakai alas kaki atau sendal, Makanya masuk ke dalam kamar mandi harus pakai sendal. Kenapa pakai sendal? Karena diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kalau masuk ke kamar mandi itu pakai alas kaki, jangan tidak pakai alas kaki. Kenapa? Karena itu diajarkan di dalam kamar mandi itu tempatnya kuman, kotoran. Kalau kita tidak pakai alas kaki, itu yang galak mudah terkena penyakit. Makanya Bapak Ibu kawan-kawan para jamaah yang dimuliakan Allah, perhatikan mulai sekarang di kamar mandi kita siapkan sendal, siapkan alas kaki. Kenapa? Karena sesatu itu bab adab yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayah. Yang kedua kita menghindarkan diri dari penyakit. Makanya doa yang diajarkan Rasulullah itu apa? Bismillah, ya'udzubillahi minarijisi wal najisi wal khabisil muhbisi syaitanir rajim. Coba kita baca artinya apa? Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepadanya dari segala gangguan setan yang terkutuk, kotor, najis, jijik, dan menjijikkan. Jadi lengkap di kamar mandi itu. Pertama kita berlindung dari setan. Makanya aku galak ngomong dengan ibu-ibu terutama. Minta maaf nih ibu-ibu. Apalagi maaf gadis-gadis nih yang masih muda-muda, yang cantik-cantik, ditunggu nyunian oleh setan iblis. Kamu masuk ke kamar mandi, nak mandi, tidak maca doa, ngelepas ke baju. Halang ke ladasnya, Bu, ladas-ladasnya. Apalagi yang meranjak-meranjak, umur 25, umur 22, umur 15 tahun, ditunggu belisnya. Muda-muda masih cantik pula, ngelepas ke baju, tak berdoa, halang ke ladasnya setan ngawasi kamu. Ibu-ibu yang tua jangan jawab. Ustaz, aku lah umur 60. Goyornya juga, jangan main-main. Biar umur 60 masih belis goyor. Jadilah sejarah daripada kati nyengok bibi ini jadilah. Makanya baca doa. Serius Bu, tidak main-main aku nih. Ibu ini nah doanya. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepadanya dari segala gangguan setan yang terkutuk. Berarti di dalam kamar mandi itu ada setan. Dan itu memang tempat setan. Makanya kita tidak boleh ngantungkan baju kotor di kamar mandi. Yang kedua kita berdoa kepada Allah dari kotor. Karena di situ tempat yang kotor, bekasin, makanya pakai alas kaki. Namanya tempat kotor, di situ banyak kuman. Yang ketiga najis. Misalnya kita nak wuduk pula di kamar mandi itu, di situlah WC, boleh Ustaz, boleh, tapi makruh hukumnya. Tapi kalau kamu tidak pakai alas kaki, di situ najis kamu tijak, bisa batal wuduknya. Di situlah fungsinya alas kaki yang dipakai itu. Lalu kemudian di situ kita berlindung kepada Allah dari jijik dan menjijikkan, karena tempatnya kamar mandi itu tempat yang kotor. Lalu ketika keluar, kata Imam Al-Ghazali, diajarkan Rasulullah doanya ghufranaka, itu yang paling pendek. Atau kalau bisa panjangnya ghufranaka alhamdulillahilladzi adzhaba anil ma yu'dini wa abqa fi ma yanfa'uni. Apa artinya? Ya Allah, aku mohon ampunan, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku segala hal yang berbahaya untukku dan menetapkan di dalam diriku segala hal yang bermanfaat bagiku. Jadi kita berdoa kepada Allah mendapat hal-hal yang manfaat dari itu. Lalu hendaknya engkau menyediakan air untuk bersuci atau batu beristinja sebelum berhajat. Ingat, jangan beristinja dengan air di tempat berhajat, kloset, tak boleh. Jadi sebelum kita itu siapkanlah air untuk bersuci. Sebelum kita
buang hajat. Jadi kita selesai buang hajat, cebok. Lalu kemudian, hendaknya engkau menuntaskan keluarnya kencing dengan berdaham 3 kali. Atau menjalankan jari tangan kiri pada bagian bawah batang penis. Dan ulangi hal itu 3 kali. Jika diputar 3 kali. Jadi kalau selesai habis kencing, mohon maaf nih bapak-bapak atau ibu-ibu, kita berdaham. Ya 3 kali. Nah, ini yang dengar-dengar, perhatikan. Ya lah, sudah tahu kamu. Jadi habis selesai kencing, mohon maaf, berdaham dulu 3 kali, bapak-bapak, ibu-ibu. Apa fungsinya berdaham? Berdaham itu mendorong sisa air najis yang ada di sini. Coba perhatikan. Bapak-bapak yang habis kencing terutama. Habis kencing kamu langsung pakai siram baik cak biasa. Pakai lagi celana dalam gitu. Terasa ada yang cak keluar itu. Nah, kalau terasa itulah najis. Makanya salah satunya adalah berdaham. Atau yang kedua diurut batang penis dengan jari kita. Mohon maaf ya seperti ini. Nah, diputarkan, didorong ke depan. Kenapa? Mendorong sisa najis. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang tahu ya, anak-anak, saudara-saudara, adik-adik semua yang dengar tausiah ini, mulai besok ingetin kalau kamar mandi nak kencing berdaham dulu. Nah, ya ibu-ibu yang dengar ajari bapak-bapaknya. Ya, jadi kalau bapak-bapak nak kencing dengar ke dari luar tuh kapan berarti diprakteknya ilmu ini, ya tak? Berdaham 3 kali supaya bersih selesai hajat kita tadi. Lalu kemudian, jika engkau berhajat di padang pasir atau tempat yang terbuka, maka berjauhlah dari pandangan manusia dan kau wajib memasang penutup dengan sesuatu yang dapat menghalangi pandangan orang lain. Jadi kalau kita terpaksa harus kencing di lapangan atau di hutan atau di padang pasir atau di mana, boleh. Tetapi kita cari sebagai penutup aling-aling lah, tabir. Pokoknya jangan secara langsung nian itu tidak boleh. Cari tabir atau penutup. Lalu kemudian, jangan membuka aurat sebelum sampai di tempat duduk yang digunakan untuk membuang hajat. Jadi misalnya ibu-ibu nak buang hajat di kamar mandi, ya, jangan dari ruang tamu yang lepas celana, tidak boleh. Masuk dulu kamar mandi, sudah sampai hajat baru dilepas di celananya. Jangan menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya, karena itu hukumnya haram jika di tempat yang terbuka dan hukumnya makruh jika di dalam kamar mandi. Nah, jadi kalau kita membuat rumah atau membuat apa, yang dulu kali harus kita perhatikan kiblat. Kemana arah kiblat ini? Arah kiblat ke sana. Nah, jadi waktu buat WC tidak boleh ngadep ke sana atau ngadep ke sana. Kemana kita ngadepnya? Ngadeplah ke sana atau ke sana. Tidak boleh menghadap ke kiblat ataupun membelakanginya. Ya. Lalu kemudian jangan berhajat di tempat berhenti atau tempat pertemuan manusia. Ini misalnya pos ronda, pos kambling, tidak boleh itu dikencingi. Kecuali di tempat itu kalau ada orang mabok, orang judi, boleh kamu kencingi. Ngapa? Justru dengan bau pesing kita tadi tidak ada dipakai orang lagi tempat kumpul. Jangan orang lagi berjudi itu kamu kencing. Kapak orang kamu, gagah Ustaz Ali je kamu ini. Maksud aku itu tempat dia, misalnya ada pondok posko, dia galak berjudi di situ misalnya, galak minum-minum situ, kau kencing di situ. Kaget bau yang kencing kita tuh pesing, akibatnya mereka tidak galak lagi berjudi, mabuk di situ. Wah, masih itulah Ustaz, mabuk apa? Namanya mabuk, mana cium mabuk pesing lah, benar pula. Mabuk, pesing apa? Jadi tidak boleh kencing di tempat berkumpulnya manusia. Ya. Lalu kemudian jangan kencing di air yang tidak mengalir. Tidak boleh nih. Misalnya ada sumur, tidak boleh dikencingi itu. Tidak boleh kencing di sumur. Kalau di sungai boleh. Di sungai yang airnya ngalir ya, atau di sawah-sawah yang airnya ngalir boleh. Tapi kalau di tempat air yang tergenang, ada lubang, ada banyak, tidak boleh dikencingi. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian dilarang kencing di bawah pohon yang berbuah dan di satu lubang atau liang tanah yang bukan di dalam kamar mandi. Jadi tidak boleh ngencingi di pohon mangga misalnya kamu kencingi. Tidak boleh. Ngapa saya tidak tahu juga aku, cuman aman mikir cara nalar, masem kayak buah mangga itu aja. Kencing kamu ngeresep di akar itu, dihisap oleh akar itu ya, timbul ke buah. Selesai lah tua pula misalnya dia tambah. Jadi tidak boleh. Yang kedua adabnya, karena di situ pohon itu berbuah, buahnya bakal dimakan, maka tidak boleh batangnya dikencingi, tidak boleh kencing di lubang yang bukan
kamar mandi. Apa di situ banyak tempat setan belis. Makanya kalau kita galak diajari orang tua kita dulu, boyot numpang kencing, anak boyot nak kencing, ada ya galak kita diajari. Nah, salah satunya di situ. Di situ ada tempat penunggu makhluk-makhluk halus yang tidak ada di mata kita, tidak kejinguan oleh diri kita. Lalu kemudian hindari tanah yang keras dan tempat yang berhembus angin agar engkau terjaga dari percikan najis yang menyebabkan solatmu tidak sah tanpa engkau sadari. Jadi kalau nak kencing, tanahnya keras, bahaya ngapo? Mercik dia, mantol. Atau angin ngembusnya ke arah kita. Maka ketika kita kencing, banyak kencing akan berbalik ke kita. Bahaya itu. Kalau kita kena najis, maka pakaian yang kita pakai tidak sah untuk solat. Rasulullah SAW bersabda, Inna ammata azabal qabri minhu. Sesungguhnya kebanyakan siksa kubur adalah karena kencing yang kurang bersih ketika bersuci. Hati-hati itu. Jadi Rasul pernah lewat di satu makam kuburan. Rasul berhenti mengangkat tangan. Lalu sahabat bertanya, lima aja ya Rasul. Kenapa engkau berhenti dan mengangkat tangan ya Rasul? Kata Rasul, aku berdoa mudah-mudahan azab yang di dalam kubur ini diringankan. Kenapa ya Rasul? Karena dia tidak bersih dalam beristinja. Jadi tidak ada bersih dalam beristinja. Akibatnya kena siksa di alam kubur. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu hati-hati lagi di bab istinja ini. Belajar benar-benar bagaimana cara mensucikan dari setelah buang air kecil ataupun buang air besar. Saat berbuang hajat, duduklah dalam keadaan bersandar di atas kaki kiri, menekannya dan menegakkan kaki kanan. Jadi kaki kiri ditekan, kaki kanan posisi ditegakkan. Kenapa? Itu menyebabkan kotoran semakin banyak keluar dari perut kita. Jangan kencing dalam keadaan berdiri kecuali jika terpaksa. Dalam hadis ada sekali Rasul kencing di tumpukan sampah, berdiri. Siko hadis itulah yang anda paham, yang anda tahu Rasul kencing berdiri. Selebihnya Rasul mengajarkan kencing duduk. Kenapa Rasul kencing berdiri? Karena pada saat itu Rasul berdiri di tumpukan sampah. Rasul takut pakaian yang beliau gunakan terkena najis di tempat itu. Maka Rasulullah berdiri. Makanya tadi dikatakan oleh Imam Ghazali, boleh kencing tegak kalau terpaksa. Beristinjaklah menggunakan batu dan air karena hal itu lebih utama. Jadi beristinjaklah menggunakan batu dan air karena hal itu lebih utama. Akan tetapi jika hendak memilih salah satu, maka menggunakan air lebih utama. Jika istinja hanya menggunakan batu, maka harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa syarat. Jadi kalau nak pilih-pilih antara air dengan batu, tetap lebih utama kata Imam Ghazali dengan air. Makanya kita Indonesia ini beruntung. Kenapa nama beruntung? Masih banyak di kamar-kamar mandi umum, di bandara, di stasiun dan lain sebagainya. Banyu masih ada. Kalau di luar negeri, ya Allah. Apa dia? Masuk bingsal. Kita nyari banyu dah mati. Yang ada apa? Tisu. Waduh. Kita kalau mesing pakai tisu tu. Mana ya rasanya? Bacalah bulan puasa pula. Lapar, mikir ke... Iya, mana nyolet habis itu dengan tisu. Mana aku tak tahu rasa tak bersih ni kan. Tapi di luar negeri mana-mana, itulah kalau pakai tisu, batik, banyu. Makanya kamu beruntung di Indonesia ini. Itu masih menggunakan banyu, luar biasa. Dan itu ternyata alat bersuci yang paling utama. Tapi kalau tidak katik boleh pakai batu. Namun kalau kita nak beristinja pakai batu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Apa? Yang pertama, gunakan 3 batu yang suci. Jadi tidak boleh sikok batu kita pakai. Jadi misalnya kita nak kencing, mohon maaf, habis selesai kencing, ambil batu pertama, dipoletkan, buang. Tidak boleh pakai batu yang pertama tadi, diputar macam ini, tidak boleh. Karena najisnya kena tangan kita. Jadi sekali pakai, buang. Kali pakai, buang. 3 ikok, buang. Cari batu yang kasar, batu koral boleh. Batu cincin tidak boleh. Teman-teman kamu cincin, ting. Tidak boleh itu. Jadi pakai batu koral, batu-batu yang kasar boleh. Atau daun yang kasar boleh, daun jambu. Cuma nyengok-nyengok daun. Kapan kamu molet, ada semutnya. Mati, mangcik kita dipantak semut bengkak buatnya. Belum puasa pula. Jengok dulu daun tu. Ada semut apa tidak, bersih ke. Daun keladi tak boleh. Yalah pula Ustaz gatal. Bukan gatalnya. Daun keladi itu licin. Tidak menyerap najis. Itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua, menggunakan 3 batu yang dapat menyerap najis. Batu yang tadi saya jelaskan. Yang ketiga, mengusap tempat najis dengan batu tersebut. Jadi batu yang dipegang diulihkan. Tempat najis maksudnya lalu kita kencing di lubangnya itu. Lalu yang keempat, najisnya tidak menyebar melewati tempat keluarnya. Jadi kalau kita berak biasa yang keras, boleh pakai batu atau pakai tisu tadi. Tapi kalau dia mencret, lah sudah kemana-mana,
Apalagi lah mencret sampai ke rumah tetangga, baca lagi, masih tetap nak pakai banyu itulah. Mengusap permukaan aurat dengan 3 batu dan jika belum bersih dengan 3 batu, maka wajib disempurnakan dengan 5 atau 7 batu sampai bersih. Pokoknya gunakan batu ganjil. 1, 3, 5, 7. Pokoknya sampai bersih. 7 juga belum rasa bersih, 9 belum bersih, mbek batu bata tutus ke. Amang itu kada pula 9 masih belum lecet pula laju. Ya tak? Jadi dioleskan sampai bersih. Dalam istinja disunahkan mengusap dengan hitungan ganjil, tapi yang wajib dan yang terpenting adalah kebersihan dan kesucian. Ya, disunahkan pakai ganjil, tapi yang penting utamanya adalah dibersihkan sampai bersih. Hendaknya engkau tidak beristinja kecuali dengan tangan kiri. Bacalah setelah selesai beristinja, Allahumma tahhir qalbi minal nifaq wa hasin farji minal fawahish. Jadi utamakan hendaknya engkau tidak beristinja kecuali dengan tangan kiri. Jadi bersihkan nyuci itu dengan tangan kiri kita. Sambil baca doa tadi apa artinya? Ya Allah, sucikan hatiku dari kemunafikan dan bentengilah kemaluanku dari hal-hal yang keji, zina dan sebangsanya. Lalu setelah melakukan istinja, usapkanlah tanganmu ke tanah atau dinding, diusap dengan sabun, tisu atau sapu tangan. Kemudian siramlah dengan air hingga bersih dan suci. Itulah beberapa tata cara istinja yang sudah saya ajarkan. Ya, kurang lebih 35 menit kita sudah live streaming secara langsung. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan seputaran bab tentang masuk kamar mandi, tata cara masuk kamar mandi atau WC ini. Silahkan ditanyakan, nanti insya Allah dalam kesempatan yang akan datang pertanyaan Bapak Ibu akan kami jawab. Nanti insya Allah kita besok akan masuk ke pasal yang berikutnya, tata cara berwudu. Ini penting, penting kita sholat tidak pernah terlepas dari berwudu. Apakah wudu kita sudah benar? Saksikan live streaming bersama Ustaz Ali besok hari Ahad jam 4 sore. Insya Allah kita akan bahas kupas tuntas tentang tata cara berwudu. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasa wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.